Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita di Januari 2023 ini ketika ditayangkan di upload pertama kali. Dan kita akan melanjutkan membahas atau membaca Yeskel pasal 43, Bapak Ibu ya. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, kita satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Dan bersyukur kami bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Bicara kepada kami, berikan kami hikmat-Mu, pengertian-Mu, rema-Mu Tuhan. Sehingga ayat-ayat yang kami baca ini kami bisa mendapatkan pembelajaran yang berharga buat diri kami. Yang bisa kami jadikan bekal untuk mengarungi sisa hidup kami di bumi ini. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu biji mata Tuhan, siapkan Alkitab kita ya, Yeskel pasal yang ke-43. Haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, Yeskel pasal 43, perikopnya Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan. Bersama saya kita baca ya. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Yang kelihatan kepadaku itu ialah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar. Maka aku sembah sujud, sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci, melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkut aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh, bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku, dan ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka, dengan pesundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Juga tidak dengan meletakkan ambang pintu mereka dekat ambang pintuku, atau mendirikan tiang-tiang pintu mereka dekat tiang-tiang pintuku, sehingga hanya dinding yang memisahkan aku dari mereka. Mereka menajiskan namaku yang kudus dengan perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Maka dari itu aku menghabiskan mereka dalam amarahku. Sekarang mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka dan mayat raja-raja mereka daripadaku, dan aku akan diam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Maka engkau," ayat 10 ya saudara ya, "maka engkau, hai anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini, agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka. Juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan rancangannya. Dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, gambarlah bait suci itu, bagian-bagiannya, pintu-pintu keluar dan pintu-pintu masuknya, dan seluruh bagannya. Beritahukanlah kepada mereka segala peraturannya dan hukumnya, dan tuliskan itu di hadapan mereka, agar mereka melakukan dengan setia segala hukumnya dan peraturannya. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh, inilah ketentuan mengenai bait suci itu." Kita lanjutkan aja saudara ya. 43:13 perikopnya ukuran-ukuran mesbah dan pentabisannya. Inilah ukuran-ukuran mesbah itu dalam hasta, yaitu hasta yang setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa.
Paritnya adalah 1 hasta dalamnya dan 1 hasta lebarnya, dan sekeliling parit itu ada tepi yang tingginya 1 jengkal. Dan inilah tinggi mezbah itu. Dari parit yang di dalam tanah sampai jalur keliling yang terbawah adalah 2 hasta, dan lebar jalur keliling itu adalah 1 hasta. Dari jalur keliling yang terbawah sampai jalur keliling yang di atas ada 4 hasta, dan lebar jalur keliling itu adalah 1 hasta juga. Tempat perapian itu adalah 4 hasta tingginya, dan dari tempat perapian itu muncul ke atas 4 tanduk. Ayat 16, tempatnya perapian itu panjangnya 12 hasta dan lebarnya 12 hasta, jadi 4 persegi. Jalur yang mengelilingi perapian itu panjangnya 14 hasta dan lebarnya 14 hasta, jadi 4 persegi juga. Sekeliling mezbah itu ada parit yang 1 lebar hastanya, dan sekeliling parit itu ada tepinya yang 1/2 hasta lebarnya. Tangga mezbah itu adalah sebelah timur. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah. Beginilah peraturan mengenai mezbah itu. Ketika sudah selesai dibuat dan hendak mempersembahkan korban bakaran di atasnya dan menyiramkan darah padanya, berikanlah kepada imam-imam orang Lewi dan keturunan Sadok seekor lembu jantan muda untuk korban penebus dosa, penghapus dosa. Sebab merekalah yang boleh mendekat kepadaku dan menyelenggarakan kebaktian. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan ambillah sedikit dari darah itu, bubuhkanlah itu pada keempat tanduk mezbah itu, dan pada keempat sudut jalur keliling itu, dan pada tepinya sekeliling. Dengan demikian engkau menyucikan mezbah itu dan mengadakan pendamaian baginya. Ambillah lembu jantan untuk korban penghapus dosa itu, dan orang harus membakarnya di tempat yang sudah ditentukan sekitar bait suci, di luar tempat kudus. Pada hari kedua engkau harus mempersembahkan seekor kambing jantan yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Dan orang harus menyucikan mezbah itu seperti sudah disucikan dengan lembu jantan. Sesudah upacara penyucian itu, engkau selesaikanlah. Engkau harus mempersembahkan seekor lembu jantan muda yang tidak bercela, dan seekor domba jantan dari antara domba-domba yang tidak bercela. Engkau harus membawanya ke hadapan Tuhan, dan imam-imam harus menaburkan garam ke atasnya, dan mempersembahkan sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Selama 7 hari, engkau harus mengolah setiap hari seekor kambing sebagai korban penghapus dosa. Harus diolah juga seekor lembu jantan muda dan domba jantan dari antara domba-domba yang tidak bercela. 7 hari lamanya mereka harus mengadakan pendamaian bagi mezbah itu, tetap mentahirkannya, dan dengan demikian mentahbiskan mezbah itu. Sesudah hari-hari itu berakhir, maka pada hari ke-8 dan seterusnya imam-imam akan mengolah korban-korban bakaranmu dan korban keselamatanmu di atas mezbah itu, dan aku akan berkenan kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Haleluya. Ya saudara, sama seperti tadarusan sebelumnya di dalam kitab Yeskiel yang seperti saya katakan sejak pasal 40, 41, 42, 43, ini bicara mengenai apa yang dilihat Yeskiel tentang bait Allah nanti. Dan hari ini kita baca di pasal 43 bagaimana Tuhan memberikan penglihatan kepada Yeskiel peristiwa-peristiwa pentahbisan bait Allah dan seterusnya yang kita baca barusan. Pengkudusan, ya, korban menghapus salah, ya. Dan memang kalau kita membaca apa yang disampaikan atau apa yang dilihat Yeskiel ini ya tidak begitu jauh berbeda dengan apa yang sudah Tuhan berikan aturannya dalam hukum Taurat kepada Musa. Dan itu sudah dilakukan oleh Israel selama bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, nyaris ribuan tahun, saudara. Sejak misalnya kemah sucinya Musa, sampai bait Allahnya Salomo, sampai akhirnya nanti apa yang dilihat oleh Yeskiel ini terjadi, yakni ketika bait Allah dipugar dan dibangun kembali oleh Herodes Agung. Tepatnya peristiwa-peristiwa menjelang perjanjian baru, karena bait Allahnya Herodes Agung itu dibangun sekitar abad-abad Masehi awal, ya. Karena kan kalau kita membaca sejarah dalam kitab Injil bahwa Herodes Agung itu masih hidup, ya, ketika Yesus lahir. Herodes Agung inilah yang marah
ketika mendapat kabar dari orang-orang Majus bahwa ada bayi raja yang baru lahir, ya. Sehingga dia dengan iri hatinya memerintahkan dengan jumawanya semua anak di bawah 3 tahun di Bethlehem dan sekitarnya, di Yerusalem dan sekitarnya harus dibinasakan, dibunuh begitu. Sehingga Yusuf, Maria lewat pemahaman penglihatan yang diberikan kepada Tuhan lewat malaikat kepada mereka, membawa Yesus ini untuk keluar lebih dahulu, ya, sebelum perintah itu turun, pembunuhan bayi itu, dan Yesus dibawa mengungsi ke Mesir. Ketika dapat berita Herodes Agung mati, sudah nggak ada, Yusuf baru membawa keluarga kecilnya ini kembali ke Nazaret. Begitu kan, saudara? Jadi memang yang dibangun Herodes Agung Bait Allah ini mungkin ya bangunan yang dibangun sekitar beberapa puluh tahun sebelum Masehi, ya. Karena Herodes Agung berkuasa cukup lama, saudara, ya. Karena memang dia luar biasa juga ya pengaruhnya ketika dia menjadi raja wilayah di sekitar Palestina itu, nggak ada yang menandingi kekuasaannya. Selain memang dia pintar untuk mengambil hati orang Yahudi, salah satu bentuknya ya dia membangun Bait Allah itu, dia juga punya hubungan yang baik dengan Kekaisaran Roma, dengan Kaisar Roma, sehingga tahtanya itu aman begitu. Dari pasal 43 yang kita baca tadi, ya bicara soal bagaimana Tuhan mengajarkan Israel bagaimana harus menjaga kekudusan, sehingga kalau tidak kudus, mau disucikan, mau dosanya diampuni, ada ritual-ritual panjang yang dilakukan. Ritual-ritual panjang ini bukan cuma durasi waktunya saja yang cukup panjang, tapi juga biaya yang dikeluarkan begitu besarnya ya. Dengan lembu jantan yang tak bercela, domba jantan yang tak bercela, itu sesuatu yang tidak murah, yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang biasa, hanya orang-orang yang berada. Artinya memang sesuatu yang kudus itu harus didapatkan dengan sesuatu korban yang mahal. Ya. Itu yang akhirnya kita orang Kristen mestinya harus bersyukur luar biasa, karena kita manusia, roh itu kuat, daging lemah ya, sering jatuh dalam dosa. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, kita tidak perlu lagi memberikan korban-korban persembahan tadi yang menurut hukum Taurat harus dilakukan oleh orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Saya sudah singgung di pertemuan episode yang sebelumnya bahwa kematian Yesus dengan gempa bumi yang dahsyat itu, kemudian tabir Bait Allah terbelah dua, hingga saya sampaikan dalam episode kemarin, imam-imam yang ada melayani Tuhan di Bait Allah itu ketika gempa bumi pasti kan keluar. Mereka keluar dari ruang kudusnya ya dengan pakaian kudusnya. Mana mungkin gempa bumi hebat terus tabir Bait Allah sampai terbelah dua, berarti Bait Allah mengalami kehancuran yang signifikan gitu ya. Yang mungkin retak sana retak sini karena besarnya itu, terus mereka imam-imam masih sempat-sempatnya gitu. Namanya manusia nggak mungkin ketika gempa nyawa taruhannya mereka lari keluar dari ruang kudus dengan pakaian keimaman yang kudus itu. Sehingga aturan Taurat yang selama ini diberlakukan ya itu seolah-olah jadi sesuatu yang menjadi tidak spesial lagi ya, karena sesuatu yang kudus yang tidak boleh dilihat oleh umat jadi terlihat gitu. Nah, itu gambaran bagaimana hukum Taurat itu ya sudah dipatahkan, sudah tidak berlaku lagi ya. Tidak berlaku lagi ini bukan berarti isi kalimatnya, ayat-ayatnya itu tidak berlaku. Hukum Tauratnya masih berlaku, cuma dampak berkat dan kutuknya bagi kita sudah tidak berlaku. Seperti yang sudah saya ajarkan dalam khotbah minggu saya di dalam bulan Januari ini, dan juga banyak hal saya berkali-kali mengatakan bahwa saya masih membaca Perjanjian Lama, saya masih membaca hukum Taurat, saya masih memperhatikan detil-detil hukum Taurat. Saya berusaha untuk melakukannya, bukan karena saya tidak selamat atau tidak percaya saya selamat, sebab saya mengimani saya selamat karena percaya kepada salib Yesus, pada darah Yesus. Tapi hukum Taurat itu berusaha untuk dikerjakan sebagai acuan, sebagai panduan saya, supaya saya bisa hidup seperti Yesus. Karena saya percaya Yesus ketika hidup
di bumi ya, dalam kedatangan yang pertama ribuan tahun yang lalu, dia menjalankan Taurat. Hanya dia berkata, aku datang untuk menggenapi Taurat, dan dia berhasil menggenapi Taurat. Satu-satunya manusia yang lahir di muka bumi ini yang menggenapi Taurat, yang bisa melakukan Taurat secara presisi kan cuma Yesus. Itu iman kita, ya. Jadi saya berusaha untuk seperti Yesus, ya, melakukan atau menjalankan Taurat itu, meskipun dalam perspektif yang berbeda. Kalau orang Israel melakukan itu diberkati, tidak melakukan itu dikutuk, saya tidak. Saya hanya melakukan itu karena saya kepengen seperti Yesus. Sebab Yesus ketika menjadi manusia dan mengajarkan banyak hal, dia hanya mengajarkan yang umumnya saja, detailnya tidak. Ya, Yesus mengajarkan kita harus menjaga hidup kita, hati kita, percaya kepada Tuhan, gitu ya, dengan segenap hati, ya, mengasihi sama manusia. Tapi detailnya bagaimana mengasihi Tuhan, detailnya bagaimana mengasihi diri kita, seperti diri kita kan, firman Tuhan, kasihilah sama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Berarti kan kita harus mengasihi diri kita sendiri. Terus mengasihi sama manusia itu kan gak diajarkan, hanya diajarkan tapi hanya ya sekelibatan aja, ya. Ampunilah musuhmu, ya, kau ditawar bibi kiri, berikan bibi kanan, berikan pengampunan 7 kali 70 gitu ya. Nah, hanya itu saja ya. Tapi detail-detailnya itu bagaimana kan enggak. Nah, hukum Taurat itu sebanyak 616 hukum Taurat yang ada di Perjanjian Lama itu bagi saya bagus, karena itu Tuhan yang memerintahkan kepada Musa untuk diberlakukan kepada Israel. Jadi tentu ada kebenaran di situ. Sebab kalau bukan kebenaran, ngapain ngapain Tuhan Bapa memberikan perintah itu kepada Israel yang adalah umatnya? Cuma dulu ketika perintah itu turun pertama kali kepada Israel, Israel masih anak-anak. Maka harus ada punishment-nya kalau tidak dilakukan, ada reward-nya kalau dilakukan. Itu kan anak-anak begitu kan. Ayo kerjain PR, nanti kalau bisa selesai, papa beliin es krim. Kalau enggak nanti ya nggak boleh nonton TV loh. Ada begitu, anak-anak harus diajar dengan reward dan punishment. Israel begitu, berkat dan kutuk kalau melakukan atau tidak melakukan Taurat. Nah, sekarang kita yang sudah dewasa, orang Kristen, tidak lagi seperti itu. Bukan berarti ngerjain PR itu nggak boleh, harus ngerjain PR. Tapi orang yang sudah paham ngerjain PR nggak perlu ada punishment dan reward lagi dong. Orang yang sudah dewasa, dalam hal ini mungkin usia SMA, usia kuliah, PR kan tetap ada, tugas-tugas kampus kan tetap ada. Itu dikerjakan karena kesadaran bahwa kita harus mengerjakan itu agar kita bisa sukses atau berhasil dalam studi sekolah kita. Ya, nggak perlu ada reward dan punishment lagi. Anak kuliah kan nggak mungkin orang tuanya bilang, ayo mata kuliah ini harus dapat A ya, nanti kalau dapat A papa beliin es krim. Nggak lagi gitu ya. Kalau anak kuliahmu dididik dengan cara seperti itu, maka kau secara tidak sadar masih memperlakukan anakmu seperti anak-anak kecil, anak-anak TK, anak-anak usia SD, dan itu secara psikologis tidak akan baik dalam pertumbuhan kedewasaan anak-anakmu, sehingga nantinya dia ke depan ya tidak bisa bersaing dengan orang-orang di luar sana yang sejaman dengannya, ya, yang sudah ditempa dengan tanggung jawab yang luar biasa yang harus dibebankan kepada dirinya sejak masa muda. Nah, orang Kristen juga begitu bagi saya. Jadi kita misalnya hukum Taurat yang mengatakan yang detil-detilnya itu apa? Misalnya, kuduskanlah hari Sabat, ya. Salah satu dari 10 perintah Tuhan juga kan ya. Kuduskanlah hari Sabat, kita bukan berarti kita kalau tidak mengkuduskan hari Sabat kita akan dikutuk. Atau kita misalnya seperti orang Yahudi, kalau hari Sabat itu nggak boleh bekerja sama sekali, pokoknya hari itu hanya untuk Tuhan saja, ya. Ya, kalau bagi saya sekarang ini, saya tetap harus mengkuduskan hari Sabat. Tapi perspektif saya, bagaimana saya harus mengkuduskan hari Sabat itu, ya tidak seperti orang-orang Yahudi yang begitu detailnya. Sebab saya tidak hidup lagi di dalam hukum, di bawah hukum Taurat. Ya. Tapi aturan Taurat itu saya berlakukan, saya berusaha mengerjakannya. Kuduskan hari Sabat bagaimana? Yang saya terapkan dalam hidup saya sejak awal bertobat sungguh. Saya Kristen sejak kecil, tapi bertobat sungguh di usia 27 tahunan, 26-27.
sampai hari ini di usia saya ke-48 di tahun 2023 ini, ya yang saya lakukan mengkuduskan hari Sabat ya. Sabat bagi saya bukan Sabtu lagi tapi Minggu, hari di mana orang Kristen beribadah ya. Saya tidak pernah melalaikan satu hari Minggu pun tanpa beribadah. Selalu beribadah ya. Ketika saya cuma 2 kali tidak melayani Tuhan di hari Minggu sepanjang usia pertobatan saya dari usia 27 sampai 43 tahun. Satu ketika saya liburan ya, karena membawa anak-anak dan ada juga keluarga lain sehingga liburan itu tidak bisa saya atur. Biasanya saya kalau liburan itu Minggu sudah di gereja lagi, melayani lagi. Cuman kali itu saya Minggu ada di luar kota, tidak ada pelayanan. Tapi saya tetap ke gereja ya. Rekan saya yang bersama saya ya Minggu paginya di hotel ya, sarapan di hotel. Saya sama istri sudah ke gereja, cari gereja terdekat. Yang kemarin ketika ada COVID, saya tidak kena COVID sih, cuman pasca divaksin ya saya agak menggigil begitu ya, cukup panas dingin, entah mungkin efek vaksin itu yang pastinya karena saya tidak positif ya. Hingga hari Minggu saya tidak bisa melayani karena badan benar-benar sedang lemahnya. Efek dari vaksin 1-2 hari kalau nggak salah saya merasa seperti itu dan kemudian oke kembali. Nah kali itu pun saya tetap beribadah ya secara online karena zaman COVID kemarin kan ibadah online itu menjadi bukan salah satu tapi satu-satunya pilihan. Karena ibadah ke gereja itu kan dalam masa COVID yang sangat krusial kemarin kan pemerintah bilang ibadah semuanya from home ya. Work from home ya. Ibadah juga from home ya, hingga lewat online. Nah saya mengkuduskan hari Sabat begitu. Tidak pernah saya lewati Minggu tanpa benar-benar beribadah kepada Tuhan ya, tanpa melayani Tuhan. Nah saya tetap mengikuti mengkuduskan hari Sabat, cuma dalam perspektif iman Kristen saya. Saya beribadah di hari Minggu bukan karena takut kalau saya tidak beribadah di hari Minggu, berkat Tuhan akan dicabut oleh Tuhan sehingga tidak terjadi atas saya. Nggak gitu. Saya melakukannya karena tanggung jawab saya sebagai orang percaya yang diberikan kasih karunia, ya paling tidak seminggu sekali saya beribadah kepada Tuhan. Kalau disepakati secara universal ibadah Minggu itu ibadah Kristen, ya, maka saya ya berusaha setiap hari Minggu semaksimal mungkin dan puji Tuhan. Panjang usia pertobatan saya bilang tadi saya tidak pernah melewati hari Minggu tanpa beribadah. Jadi yang saya mau katakan, hukum Taurat tetap saya kerjakan, tapi bukan lagi dengan ketakutan, sebab saya tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi saya melakukannya karena saya mau menjadi seperti Yesus. Saya berusaha meneladani Yesus, karena saya percaya Yesus ketika menjadi manusia, semua hukum Taurat dia lakukan. Makanya dia berkata, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi yang kita baca tadi, bagaimana aturan korban penghapus dosa, itu hari ini nggak berlaku atas kita. Kita yang percaya kepada Yesus, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan lewat Injil dikatakan bahwa kalau kau berdosa, minta ampun padanya, maka dia akan mengampunimu. Jadi puji Tuhan kan, gak perlu ada korban-korban penghapus dosa yang jelimet itu. Gak perlu di gereja kita bangun mesbah dengan presisi seperti yang disampaikan Yeskiel 43 tadi. Tingginya, ada juga parit-paritnya, ya, ada tanduk di sekitar keempat sisinya, ya. Terus juga ada tempat di mana menyembelih kurban. Kita nggak perlu seperti itu. Kita nggak melakukan itu lagi. Tapi meskipun kita tidak melakukan itu lagi, kita beriman bahwa kita nggak melakukan lagi karena Yesus sudah menyelesaikannya sempurna di atas kayu salib sebagai korban untuk menebus dosa kita. Dialah anak domba yang tak bercela, yang sudah mengorbankan dirinya. Ya. Kalau pakai perspektif yang sedikit berbeda, dikorbankan Bapa, dikorbankan Allah untuk kita. Hingga kita yang percaya kepada korban darah Yesus itu, mengimaninya dengan sungguh, kita nggak perlu lagi ketika berdosa mempersembahkan korban-korban yang lainnya dalam bentuk apapun. Tinggal percaya kepada Yesus dan mengaku dosa kita, maka Dia akan mengampuni kita. Allah, Aba,
Bapa akan mengampuni kita. Nah, itu pentingnya Taurat kita baca. Sehingga kalau kita membaca hukum Taurat, membaca perjanjian lama dengan sungguh, memahami sungguh, menggalinya sungguh, itu pasti kita akan menghargai kasih karunia yang sudah Tuhan beri kepada kita. Ya. Bagaimana dulu beratnya orang untuk bisa hidup kudus, sekarang begitu dipermudahnya oleh kasih karunia Tuhan, tapi tidak membuat kita akhirnya menjadi orang-orang yang tabrak sana, tabrak sini, atau merdeka kebablasan. Ya, tetap kita menjadi manusia-manusia Kristen yang merdeka, bertanggung jawab. Menjadi orang Kristen yang tidak terikat dengan aturan-aturan yang membelenggu, tapi tetap bertanggung jawab. Kita nggak perlu ditakuti lagi, kalau begini, nanti begini, kalau begitu, nanti begitu. Nggak perlu. Kita tetap melakukannya karena kita bertanggung jawab. Ya, saya masih pakai analogi yang sama, berkali-kali saya pakai. Beberapa dekade yang lalu, ada aturan kalau nggak pakai seat belt akan didenda. Mobil-mobil saat itu ketika aturan memakai seat belt ini diberlakukan oleh pemerintah, saya masih ingat banget. Orang tua saya, itu kan zaman perjanjian baru, zaman Orde Baru ya. Itu punya mobil yang nggak ada seat beltnya. Saya masih ingat banget. Saya lupa mobil apa. Suzuki Katana atau apa gitu ya. Itu di sekitar tahun 90-an akhir atau 2000-an awal itu. Ya, 90-an akhir mungkin ya. Karena Orde Baru tumbang kan tahun 98. Sekitar itu. Saya lupa aturan pakai seatbelt tuh Orde Baru apa sudah reformasi ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi saya masih ingat saya pakai Suzuki Katana itu nggak ada seatbeltnya. Saya masih ingat juga banyak mikrolet, ya mikrolet itu angkutan umum di Jakarta ya, yang belum ada seatbeltnya. Karena memang karoseri ketika mengeluarkan mobil itu dan belum ada aturan pakai seatbelt, ya hanya mobil-mobil yang branded saja, branded itu maksudnya yang kelas atas saja yang sudah ada seatbelt, seperti Volvo, mungkin Mercy, BMW, dan mobil-mobil Jepang yang memang kelas atas gitu ya. Misalnya dulu ada apa ya, misalnya mobil Toyota Corolla gitu ya, atau ya pokoknya yang Toyota tapi yang atas gitu ya. Kalau Toyota Kijang, yang Kijang kotak zaman dulu sama-sama Toyota, tapi ketika keluar itu tidak dengan seat belt. Seperti yang saya bilang, saya ingat saya Suzuki Katana saya dulu punya orang tua itu tidak ada seat belt, sehingga saya harus membawa mobil itu ke Palmerah. Di Palmerah, pasar Palmerah itu di bagian atasnya itu ada bengkel-bengkel aksesoris mobil, dan saya masih ingat saya harus memasang seat belt itu, dan banyak mobil di pasar onderdil mobil di Palmerah itu memasang seat belt karena aturannya harus seperti itu. Jadi saya masih ingat dulu saya pakai seat belt itu karena ketakutan ketangkap polisi dan didenda dan ditilang gitu. Itu anak-anak memakai seatbelt karena ketakutan ada aturan yang berlaku, kalau nggak dipakai ketahuan polisi, pas ada tilang kena tilang, pas ada razia kena tilang. Tapi hari ini ya saya pakai seatbelt bukan ketakutan karena tilang polisi atau karena takut razia, ya karena saya sadar saja harus pakai seatbelt ini karena saya bertanggung jawab atas diri saya. Saya mungkin jaga main mobil, nyetir mobil bagus. Tapi kalau nyetir mobil bagus kan kita tidak bisa mengontrol orang-orang di sekitar kita yang naik mobil, naik bis, naik truk. Nah kalau mereka lalai, nabrak mobil saya, paling tidak saya bertanggung jawab dengan diri saya sendiri dengan, ya kalau mati urusan Tuhan ya, hidup mati urusan Tuhan ya. Tapi paling tidak bagian saya menjaga. Sehingga kalau ada benturan kencang dengan pakai seatbelt, ya ada probabilitas hidupnya lebih besar daripada tidak pakai seatbelt gitu kan. Nah, begitu juga dengan orang percaya. Ini kacamata saya ya. Membaca Taurat itu bukan karena takut hukumannya, karena hukuman itu bagi kita nggak berlaku lagi. Kita sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Tapi aturannya masih bagus, masih berlaku. Masih bisa dilakukan dengan perspektif kekinian. Kita aplikasikan dengan aplikasi kekinian. Kenapa? Karena aturan Taurat itu kan datangnya dari Tuhan. Dan aturan Tuhan itu mestinya ya, itu tidak bisa dibatasi oleh kurun waktu tertentu.
Karena Tuhan itu kekal, ketika Dia memberikan aturan, maka aturannya itu ya berlaku kekal. Bisa dimaknai kekal gitu. Tinggal bagaimana kita membacanya saja dengan bijak. Kayak kuduskanlah hari Sabat, konteksnya hari Sabtu, Sabatnya orang Yahudi. Tapi kita sekarang orang Kristen, kita tidak terikat dengan aturan orang Yahudi. Sabat kita bukan Sabtu, Sabat kita Minggu. Ya kita melakukan mengkuduskan hari Sabat seperti saya tadi. Saya hari Sabat di hari Minggu itu beribadah, nggak pernah lalai, karena saya menafsirkan, ya, berusaha untuk mengkuduskan hari Sabat dengan cara saya sendiri, dengan hikmat yang Tuhan sudah berikan. Ya, saya memakai perintah Tuhan di hukum Taurat mengkuduskan hari Sabat sebagai acuan, dan saya aplikasikan, saya maknai dengan pemahaman kekinian saya, ya, sehingga saya bisa sedikit banyak lah, ya, itu menghormati hari Sabat seperti yang dilakukan orang Yahudi, meskipun tidak persis karena saya bukan orang Yahudi dan saya tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat itu. Nah, ini yang saya syukuri karena saya membaca Perjanjian Lama, memperhatikan Taurat dan mempelajari Taurat dengan benar. Ya. Nah, jangan jadi orang Kristen yang mengabaikan Taurat dan berkata semata-mata bahwa Taurat tidak lagi berlaku atas kita. Iya, kutuk dan berkatnya nggak berlaku lagi buat kita. Kita diberkati bukan karena Taurat kok, karena Tuhan. Sama kita dihukum atau dikutuk bukan karena Taurat, karena tidak percaya kepada Tuhan atau tidak mau hidup seperti Yesus. Nah, Taurat kita jadikan acuan, panduan lah, supaya kita bisa hidup lebih benar lagi di mata Tuhan. Ya, itu yang saya tahu, itu yang saya bagikan, dan saya bersyukur sekali. Sekarang saya menjadi orang Kristen yang benar-benar bisa melakukan apa yang Injil atau Perjanjian Baru katakan lebih detail lagi, lebih spesifik lagi, karena saya tahu aturan yang diberlakukan Tuhan dulu kepada umat pilihan Allah yakni Israel itu seperti apa. Saya ambil kebenarannya, saya ambil kerikmanya, inti pesannya, saya memaknai dengan dalam, dengan rema dari Roh Kudus, saya lakukan dalam kehidupan iman Kristen saya. Semoga saudara juga demikian, sehingga kita sama-sama menjadi orang Kristen yang hidupnya lebih berkenan kepada Tuhan. Semoga rema yang saya dapatkan dari membaca Yeskiel 43 tadi juga sampai kepada saudara. Kalau saudara mendapatkan rema yang lain, bisa disampaikan, di-share ke kami lewat live chat atau lewat kolom komentar, hingga saya juga bisa diberkati dan banyak orang yang mengikuti program ini nantinya juga diberkati. Sama-sama kita saling memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom The Warriors. Kami mengucap syukur dan juga berterima kasih atas dukungan saudara atas channel YouTube The Warriors sampai saat ini. Terlebih hingga akhirnya kita bisa memiliki fitur membership sekarang. Di mana dengan join membership, Bapak Ibu Saudara dapat memberkati pelayanan digital kami lebih lagi. Sekaligus juga mendapatkan fitur-fitur yang lebih seperti, akan ada konten-konten pengajaran yang secara khusus kita upload dan share hanya kepada member, kemudian seminar-seminar online khusus member, dan ke depan masih akan kami terus kembangkan pelayanan kami supaya bisa menjadi berkat khususnya di media digital ini. Jadi terima kasih. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah tergerak untuk join membership, caranya bisa diklik tombol join di sebelah tombol subscribe di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jangan lupa saudara boleh join menjadi member dari channel YouTube ini, The Warriors. Ya, kalau diklik tadi tombol join, ya saudara nanti akan masuk untuk bisa mendaftarkan dirinya. Iuran member per bulannya hanya 19.000,
di mana nanti untuk awal saya akan mengajar konten-konten yang spesifik, misalnya soal akhir zaman. Ya, sudah ada beberapa programnya yang di layar ya. Di minggu ini mestinya sudah tayang ya. Dan nanti tentu semakin hari ke depannya akan semakin volumenya dipertambah dan dipertajam lagi. Nanti tentu ke depannya ada seminar-seminar, ada kelas-kelas khusus, di mana nanti yang namanya member bisa join langsung, bisa berinteraksi dengan saya dan pengajar-pengajar lainnya, bisa bertukar pikiran langsung, bisa bertanya jawab langsung, karena member nanti akan diberikan perhatian khusus lah gitu. Kalau nggak member ya mungkin hanya bisa nonton di tayangan YouTube-nya, tapi tidak bisa berinteraksi. Tapi kalau member pasti bisa berinteraksi. Itu saudara ya. Dan terus dukung program ini, ya di-share program ini kepada yang lainnya, supaya banyak orang di luar sana kenal channel ini dan juga bisa mengikuti program Tadarusan Alkitab kita ini. Sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat tadarusan kami pada episode kali ini. Berikan kami hikmat-Mu sehingga bisa menjaga hidup kami dengan benar, bisa mengekspresikan rasa syukur kami buat kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kami kepada kami dengan cuma-cuma, dengan perspektif Taurat yang sudah kami pahami. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Sampai jumpa di episode berikutnya di minggu depan. Sejak hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada Tadarusan Alkitab. Sedangkan di Senin dan di Sabtu kita punya program-program lain yang pasti memberkati saudara. Ya, hari Minggu saya undang semua untuk bisa ikuti ibadah The Warriors yang tinggal di wilayah Serpong dan sekitarnya. Silahkan loh, monggo loh, datang ke gereja. Ada 2 kali ibadah, jam 9.30 pagi dan jam 11 pagi juga ya. Bagi yang tinggal di luar Serpong dan sekitarnya, tinggal jauh di luar pulau, terlebih di luar negeri, bisa ikuti program ibadah kami JKI The Way secara live streaming di jam 9.30 dan jam 11 pagi waktu Indonesia Barat ya. Kalau tidak bisa bersamaan, tentu namanya ditaruh di YouTube, bisa diikuti di hari yang sama, di malam harinya atau esok harinya. Yang penting saya berusaha untuk mengajarkan kebenaran dan berharap saudara bisa mempelajarinya, bisa mendengarkan pengajaran ini di hari apa, silahkan pilih sendiri, tapi didengarkan supaya iman kita sama-sama bisa semakin bertumbuh. Terima kasih buat kebersamaannya. God bless you.